Pisau pencuri. Melihat Xie Feiling mengeluarkan kata-kata ini dari giginya, Fan Wanxing dan Jin Wuhao Huang juga terkejut. Fan Wanxing diam-diam berpikir, Xie Feiling melakukannya? Mungkin tidak. Karena dia berani berbicara, dia pasti telah menjadi mata sejati dari Raja Jahat. Itu karena pisau pencuri ini dengan sengaja menjijikkan Xie Feiling, dan ingin menggunakan kekuatanku dan istana iblis kuno untuk membiarkan Xie Feiling runtuh. Kalau begitu, mata sejati Raja Jahat benar, dan juga benar bahwa pisau pencuri ini baru saja terkena mata sejati Raja Jahat. Pikiran Fan Fanstar menjadi rumit dan terkejut. Dia takut dengan kengerian mata asli Raja Jahat, tapi dia juga tidak yakin. Pisau pencuri ini bisa menahan mata asli Raja Jahat tanpa mati? Yang terakhir inilah yang membuat Fan Fanstar merasa kesal. Raja Jahat itu memiliki mata yang menakutkan, dan kekuatan abadi pisau pencuri ini juga membuatnya cemburu. Setelah mendapatkan kembali pikirannya, Fan Wanxing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum. Hahaha. Saya tidak berharap saudara Feiling menjadi mata sejati dari Raja Jahat. Jadi prajurit Tao ini secara alami adalah milik saudara Feiling. Sudut mulut Xie Feiling sedikit terangkat meskipun Qin Yichen merasa jijik sekarang, hasilnya masih memuaskan baginya. Terlebih lagi, mata sejatinya dari Raja Jahat telah terungkap, dan secara alami tidak mungkin bagi Qin Yichen untuk membantunya menyimpan rahasia. Jika ini masalahnya, dia dapat berbicara dengan imbalan keuntungan nyata. Memikirkan hal ini, Xie Feiling tidak bisa menahan rasa bangga. Ini adalah kekuatan pencegah mata sejati Raja Jahat, yang secara langsung membuat pengadilan surgawi merasa bahwa dia pantas mendapatkan seorang kaisar dan seorang prajurit. Tawa Fan Wanxing terdengar lagi. Ya. Golden Crow Hao Huang, apakah kamu sudah melihatnya? Kecuali kamu. Ini semua orang dari Kaisar Langit. Keempat tentara Tao ini kebetulan terbagi di antara kita. Saya menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin. Jika tidak, tentara Tao lainnya tidak akan mendapatkannya, dan Anda harus membayar banyak monster. Begitu kata-kata ini keluar, kemarahan Jin Wuhao Huang telah mencapai batasnya. Fan Wanxing, kamu pikir kamu siapa? Tanda seru. Aku belum menyelesaikan rekening Heze Senhai denganmu. Sekarang, kamu bilang biarkan aku pergi? Apakah Anda berasal dari surga kaisar ketika Anda membuka mulut dan menutup mulut? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan? Hal yang paling menyebalkan adalah ketika awalnya Klan Changmang, istana iblis kunonya bisa mendapatkan setidaknya 2 tentara Tao. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak berencana untuk memberi mereka 1. Tentu saja, ini karena Jin Wuhao Huang agak serakah. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia memiliki setidaknya 3 tentara Dao, atau bahkan semuanya. Tetapi Jin Wuhao Huang secara alami tidak akan merasa bahwa dia serakah, tetapi menyalahkan Chang Jiwan karena tidak mengaguminya. Jika bukan karena perlombaan tanpa batas yang sangat menunda-nunda, bagaimana mungkin bisa seperti ini? Selain itu, dengan kekuatan istana iblis kunonya, apakah terlalu berlebihan untuk meminta 3 tentara Tao sekarang? Tidak hanya Jin Wuhao Huang marah, tetapi bahkan Qin Yichen terkejut. Diam-diam mengatakan bahwa Fan Wanxing sangat baik. Dia bahkan memerintahkan seorang prajurit kaisar untuknya. Meskipun dia pernah bergabung dengan Fan Fanstar di Heze Senhai sebelumnya, Qin Yichen tahu di dalam hatinya bahwa klan Kaisar Ke tempat dia berada sekarang adalah anti pencuri nomor 1 di mata surga. Ditambah dengan kebencian baru dan keluhan lama, Fan Fanstar tidak dapat hadir. Bagaimana dia bisa berbaik hati mati? Kirim dia tentara Tao? Untuk sementara, Qin Yichen tidak merasa senang karena sikap Fan Fanstar, tetapi menjadi lebih waspada, karena semakin Fan mengungkapkan sikapnya, semakin dekat untuk memalingkan wajahnya. Terlebih lagi, 4 kaisar dan prajurit raja bukan berasal dari Fan Fanstar, dan wajah Fan Fanstar tidak terlalu besar sehingga beberapa kata dapat menentukan distribusi prajurit Tao. Jelas, tentara Tao diculik, tetapi mereka tidak ditugaskan oleh Fan Fanstar. Benar saja, teguran marah Jin Wuhao Huang itu benar. Tetapi secara pribadi dia tidak melupakan transmisi suara dingin. Fan Fanstar, jangan malu wajahmu. Benar-benar bertengkar. Ini masalah besar. Jangan tanya siapapun. Wajah Fan Wanxing juga marah. Tetapi transmisi suaranya tersenyum. Saudara Hao Huang, jangan bersemangat. Meskipun hanya ada 4 prajurit kaisar di sini, masih ada 1 prajurit kaisar pada pencuri tertentu. Murid iblis Jin Crow Hao Huang berkedip. Dan tepat pada saat ini, suara Xie Feiling terdengar. Kalian berdua. Apakah kalian ingin membuat pencuri ini bersama-sama? Ini adalah kesempatan langka. Begitu kata-kata ini keluar, Fan Wanxing dan Golden Crow Hao Huang sama-sama tergerak, terutama karena keluhan antara klan Xiawang dan klan Dike. Proposal Xie Feiling untuk bergabung benar-benar benar. Oke. Memadamkan pisau pencuri ini. Kebetulan kita ada di mana-mana, 1 untuk masing-masing. Apa yang kamu tunggu? Setelah transmisi suara selesai, Xie Feiling segera meledak. Lakukan. Dalam sekejap, Xie Feiling Demon Cloud muncul. Dan Demon Cloud di tangannya berubah menjadi Dao Demon Soldier.
Dan tindakan langsung Xie Feiling juga memberi pertanda bahwa perselisihan Tao dan prajurit ini akan benar-benar terkoyak. Chang Jiwan bereaksi paling cepat, dan pertama kali dia membawa puluhan ribu orang untuk terbang ke segel Dewa Klan Heze. Tampaknya pengadilan surgawi dan pengadilan iblis kuno takut dengan upaya putus asa klan Changmang. Mereka berdua setuju untuk menduduki sisi tentara Dao, dan setelah turun di sekitar Shenyin, orang-orang kuat klan Changmang ada di tangan mereka dan melihat ke segala arah dengan acuh tak acuh. Setelah melihat bahwa pihak lain tidak datang untuk merebut, klan Changmang merasa lega. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan, Fan Star dan Jin Wu Hao Huang pindah. Qin Yichen tidak jauh di belakang, tangkap Aegis. Masing-masing dari 4 prajurit Tao itu luar biasa. Kecuali kaisar dari klan besi yang ditekan oleh pagoda, nilainya tidak dapat dipisahkan. Qin Yichen ingin meraih pedang ilahi kaisar untuk Wuming, tetapi sayang sekali bahwa Wuming tidak mungkin mengambilnya dan memberikannya kepada Wuming. Oleh karena itu, Qin Yichen hanya melihat para prajurit Tao yang tampak seperti cermin dan perisai. Tiba-tiba, lebih dari 100.000 orang kuat dari 3 suku Kaisar Ke tiba-tiba bergerak, sementara Fan Star berteriak, "Ambil pedang ilahi itu." Kata-kata ini ditujukan kepada yang kuat di bawah komandonya, dan Fan Star sendiri dan Xiao Yuan Kue menyerang bersama, melirik ras yang luas, dan akhirnya memilih untuk menyerang pagoda. Tapi Jin Wu Hao Huang dengan dingin berteriak, "Ambil pagoda itu." Kata-kata ini juga diucapkan kepada teman-temannya, tetapi Jin Wu Hao Huang sendiri dan beberapa orang kuat bergabung untuk membunuh pedang ilahi. Setelah Kiki minum dengan dingin, Jin Wu Hao Huang dan Fan Wanxing terkejut hampir pada waktu yang sama. Fan Wanxing pergi ke pagoda, sementara Jin Wu Hao Huang pergi ke pedang dewa. Keduanya segera berbalik ke arah mereka. Cahaya ilahi melonjak, dan roda bintang dan sayap ilahi bergetar keras, memicu bintang-bintang terbakar yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pukulan keras, Fan Star dan Jin Wu Hao Huang saling berteriak serempak. "Saya tahu Anda tidak perlu berkata apa-apa." Tampaknya tak satu pun dari mereka puas dengan seorang prajurit Tao. Membunuh Qin Yichen benar-benar akan membunuh. Tetapi membunuh Qin Yichen tidak berarti mereka pasti akan mendapatkan satu lagi tentara Tao. Terlebih lagi, suku Kaisar Ke begitu kuat sehingga tidak mudah untuk dibunuh. Sebaliknya, pentingnya merampok tentara Dao secara alami di peringkat dalam mengambil nyawa Qin Yichen. Setelah 2 kaisar pengadilan surgawi yang memproklamirkan diri bertarung, mereka tampaknya telah menebak pikiran yang lain. Tetapi adegan ini membuat mulut Xie Feiling berkedut. Kedua orang ini sama-sama tidak percaya. Xie Feiling sangat marah. Fan Star dan Jin Wu Hao Huang berkata mereka akan bergabung. Tetapi sebaliknya mereka mengirim yang kuat di bawah komandonya untuk menangkap seorang tentara Tao. Hanya dia yang memimpin pembangkit tenaga klan Siawang untuk membunuh Qin Yichen untuk pertama kalinya.